Para hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini, semua angkat tangan, kita minta sama Allah. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka memperingati Maulid Agung Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, tujuan kita merayakan Maulid Nabi tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ta'zim lin Nabi, saudara. Wa min ta'zim lin Nabi ta'zim ma'azzamahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk bentuk mengagungkan Nabi adalah mengagungkan segala hal yang diagungkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, ada banyak hal yang diagungkan oleh Nabi. Di antaranya, saudara, dalam hadis sahih beliau mengatakan la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Kata Nabi Muhammad dalam hadisnya yang sahih, tidaklah dilakukan perjalanan secara khusus dan serius kecuali menuju 3 masjid, kata Nabi, saudara. Artinya Nabi perintahkan kita untuk menuju 3 masjid ini, berusaha bagaimana caranya. Apa 3 masjid tersebut? Yang pertama Al-Masjidul Haram yang berada di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan semua yang aminkan bisa haji, bisa umrah insyaallah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua Al-Masjidun Nabawi, Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan semua yang aminkan bisa ziarah Rasulullah insyaallah. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, masjid apa yang kita disuruh datang ke sana menabi adalah Al-Masjidul Aqsa, atau yang dikenal juga dengan Baitul Maqdis, yang tempatnya berada di kota suci Al-Quds, atau yang sebagian menyebutnya dengan istilah Yerusalem, yang saat ini berada di negara Palestina. Alhamdulillah. Saudara, ibadallah, saya nggak mau bahas soal Makkah, udah banyak yang bahas, betul. Saya nggak mau bahas soal Madinah, udah banyak yang bahas Madinah, yang kesana juga udah banyak. Tapi ini yang ketiga, termasuk yang dirindukan oleh Nabi, termasuk yang dimuliakan, dihormati oleh Rasulullah, tapi banyak dilupakan oleh umat Islam, Bapak Ibu sekalian, yaitu Al-Masjidul Aqsa. Ini nggak main-main, Pak. Al-Masjidul Aqsa luar biasa itu, saudara. Yang namanya Masjidul Aqsa merupakan thanil qiblatain, satu dari 2 tempat yang pernah jadi kiblatnya Nabi, saudara. Jadi Nabi itu sekarang umat Islam sampai hari kiamat kiblatnya kalau sholat ngadep kemana? Lu kok bingung sih? Jangan-jangan ngadep ke Kerawang gitu. Ngadep kemana? Ka'bah, Makkah Al-Mukarramah. Tapi sebelumnya 1 tahun sekian bulan Nabi pernah sholatnya ngadep ke Masjidil Aqsa, ngadep ke Palestina, Pak. Setelah itu dihapus gitu, kembali lagi ngadep ke Ka'bah, saudara. Thanil qiblatain, satu dari 2 tempat yang pernah jadi kiblatnya umat Islam. Thalithul haramain,
tanah suci ketiga untuk umat Islam. Tanah suci pertama Mekah, tanah suci kedua Madinah, tanah suci ketiga adalah Al-Quds yang ada Masjidil Aqsa di dalamnya, saudara. Masanya di situ, bahkan masjid tertua kedua dalam sejarah manusia. Kalau masjid tertua nomor 1 Masjidil Haram, sesuai dengan firman Allah Ta'ala, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan. Al-Quran menginformasikan masjid paling tua yang pertama kali dibangun masjid di atas muka bumi adalah Masjidil Haram. Yang kedua kata Nabi, sekian puluh tahun dalam hadis sahih disebutkan setelah Rasulullah wafat, yang dibangun adalah Masjidil Aqsa. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa, saudara. Bahkan nggak sampai di situ, kita saban tahun ngerayain yang namanya Isra Mi'raj, betul? Di mana-mana, di Bekasi tiap gang bikin Isra Mi'raj, saudara. Isra Mi'raj kita rayakan, peristiwa besar dalam sejarah Rasulullah. Isra Mi'raj dari mana ke mana? Dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Mi'raj mulai dari Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulah. Di Al-Quran disebutin itu yang namanya Masjidil Aqsa, kata Allah Ta'ala, alladzi barakna haulah, yang kami berkahi sekitarnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok Masjidil Aqsa diberkahi sekitarnya? Ternyata kata ulama ahli tafsir, sebagian mengatakan Masjidil Aqsa diberkahi di sekitarnya karena di sekitar Masjidil Aqsa dipenuhi dengan makam para nabi dan rasul. Bukan lagi makam wali, makam nabi dan rasul. Bahkan yang namanya Palestina secara umum, Ardul Anbiya wa Rusul, luar biasa. Ini tempat yang begitu disayang oleh Nabi Muhammad. Kanil Haramain, Kanil Haramain, Kanil Qiblatain, Ardul Isra wal Mi'raj, Thani akmal masajid, Al-Ardul Mubarakah, Palestin, Al-Quds, Al-Masjid Al-Aqsa. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya mau tanya, kalau begitu jawab yang keempat, berarti Masjid Al-Aqsa berkah atau tidak? Berkah. Keempat jawabnya, yang nggak jawab jangan-jangan ya pengikut Yahudi, saudara. Anti Masjid Al-Aqsa, berkah atau tidak? Masjid Al-Aqsa berkah atau tidak? Namanya Masjid Al-Aqsa dahsyat atau tidak? Namanya Masjid Al-Aqsa luar biasa atau tidak? Luar biasa. Sallu ala Nabi. Saudara, tapi sayang, seribu sayang, tempat yang begitu berkah, Bapak Ibu sekalian, yang begitu luar biasa dirindukan oleh Rasulullah semenjak tahun 1948 sampai hari ini, saudara. 75 tahun tempat tersebut, negeri yang penuh keberkahan tersebut, saudara, dijajah oleh Yahudi Israel Zionis dengan bantuan Inggris dan Amerika, saudara. 75 tahun Pak, main-main. Oh, penjajahannya kejam luar biasa. Selama 75 tahun ini, saudara, penjajah Israel yang masuk ke bumi Palestina, mereka pengen rebut itu bumi Palestina. Selama 75 tahun, Bapak Ibu sekalian, berapa banyak perempuan-perempuan yang mereka sudah bunuh, saudara. Yang mereka perkosa, mereka bunuh perempuan-perempuan muslimah. Berapa banyak anak-anak kecil yang mereka bantai, jumlahnya sudah tidak terhitung, saudara. Berapa banyak jumlah orang-orang dewasa, pemuda-pemuda, pejuang-pejuang Palestina Muslim yang mereka tangkap, yang mereka penjara, yang mereka siksa, saudara. Masya Allah, bahkan yang mereka bunuh. Puncaknya hari-hari ini, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu kalau sekarang buka YouTube, Pak Bu, ini Oktober ini, saudara. Kalau Bapak Ibu buka YouTube, kita di sini di Indonesia enak, bisa ngerayain Maulid dalam keadaan tenang tentrem. Alhamdulillah. Sekarang saudara-saudara kita di Palestina, Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, sedang mendapatkan gempuran luar biasa. Saudara-saudara kita di Gaza yang mewakili kita di dalam menjaga tanah suci kita umat Islam, apa yang mereka dapatkan hari-hari ini, mereka digempur luar biasa, saudara. Itu yang namanya Menteri Pertahanan Israel bukan terang ngomong apa? Kami akan putuskan listrik dari Gaza, kami akan putuskan air dari Gaza,
kami akan putuskan yang namanya pasokan makanan dari Gaza. Gaza ini Pak, Gaza itu kota kecil, penduduknya 2 juta orang. Di sekitar kotanya diblokade dengan tembok besar. Orang Gaza mau kemana-mana susah, saudara, dikekang sama Israel. Apa yang mereka lakukan? Mereka putuskan listriknya, mereka putuskan airnya, mereka putuskan, saudara, logistiknya, bahkan obat-obatan banyak yang dihadang masuk, mau dibantai orang Gaza, saudara. Ibu bapak tahu Bu, ini udah 2 minggu. 2 minggu ini itu jumlah umat Islam yang meninggal dalam 2 minggu ini di Gaza, Bu Pak, udah jumlahnya hampir 9.000 orang, saudara, dalam 2 minggu. Dari 2 juta penduduk yang rumahnya hancur, nggak punya rumah lagi, sekarang 1.400.000 orang, saudara, rumahnya hancur dalam 2 minggu ini, Bu Pak. Anak-anak kecil yang meninggal dunia sudah lebih dari 3.000 orang, yang mereka rudal, yang mereka bom dengan biadab. Itu Zionis Israel, mereka tembakkan rudal-rudal ke rumah sakit, ke rumah-rumah ibadah, bahkan ke tempat-tempat logistik. Ada rumah sakit Bu, namanya Rumah Sakit Al-Ma'madani di Gaza. Apa yang mereka lakukan? Dirudal sama rudal Israel beberapa hari yang lalu. Dalam 1 malam sekali dirudal rata itu rumah sakit, 1 malam 500 orang meninggal dunia, saudara. Padahal Baku, namanya perang itu sekeras-kerasnya perang, yang namanya rumah sakit itu nggak boleh diganggu, itu undang-undang internasional. Tapi teroris aja, makanya kadang orang-orang barat mereka selalu mengatakan Islam teroris, Islam teroris. Padahal Islam itu korban terorisme. Teroris sebetulnya adalah Israel, penjajah yang bunuh anak-anak, bunuh perempuan, bom rumah sakit, bom rumah ibadah, bom tempat-tempat keluarga, saudara. Betul, betul. Yang kompak, orang-orang barat bilangnya orang Palestina teroris, padahal yang teroris Israel atau Palestina? Orang kompak, yang teroris Israel atau Palestina? Teroris Israel atau Palestina? Teroris atau dia? Jahat atau dia? Jahat atau dia? Masya Allah. Ibu-ibu saya sarankan keluar dari rumah sini, keluar dari pengajian, ibu buka ibu, lihat apa yang terjadi hari ini di Palestina, saudara. Itu mayat-mayat ibu-ibu bergelimpangan di jalan, mayat-mayat bayi-bayi bergelimpangan di jalan, saudara. Rumah-rumah hancur. Dari 2 juta orang Gaza yang kehilangan rumahnya 1.400.000 orang, saudara. Anda bayangkan, lebih dari separuh kehilangan rumahnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya mau solusi, Habib, apa yang bisa kita lakukan, Habib? Kita sekarang di Bekasi, Habib. Apa yang bisa kita lakuin buat orang Gaza? Apakah cuma dengan lihat video terus kesian, terus selesai, udah beres? Apakah cuma dengan habis itu kita lihat YouTube, oh ya Allah nggak tega, ya kesian terus sudah selesai, habis itu sudah? Apakah kejamnya Israel udah begitu selesai? Enggak. Apa yang bisa kita lakukan? Rasulullah udah kasih pesan dalam hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah. Rasulullah kasih pesan. Rasulullah ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, afdina an Baitul Maqdis. Ya Rasulullah, beri kami fatwa tentang Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Rasulullah ditanya demikian oleh sahabat. Apa jawaban Nabi? Fasallu fi. Kata Nabi Muhammad, kalian ini yang nanya sahabat di Makkah Madinah, saudara. Makkah Madinah itu jauh dari Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa di Syam, artinya ini tempatnya jauh. Tapi Nabi katakan kepada sahabat, fasallu fi. Kata Rasulullah, datanglah kamu ke Masjidil Aqsa dan sholatlah kamu ke Masjidil Aqsa, kata Nabi Muhammad untuk umatnya, saudara. Mudah-mudahan kita semua bisa sholat di Masjidil Aqsa sesuai pesannya Nabi. Amin ya Rabbal. Tapi jauh, tapi keadaannya sekarang lagi perang, Habib. Tapi keadaannya sekarang lagi dahsyat luar biasa, Habib. Bagaimana kami bisa berangkat? Sulit untuk berangkat, tapi kami tetap dapat fadilah. Ya. Jangan-jangan mic-nya bikinan Yahudi nih, belum dinabuk dia mati. Lanjut jangan. Lanjut jangan. Bismillah Muhammad. Bismillah Muhammad. Apa yang bisa kita lakukan, Habib? Kita butuh solusi. Kita nggak bisa berangkat ke sana.
saudara, Nabi pesan, kata Rasulullah apa? Fa'innan ta'tu wa tusallu fi falyab'at bizaitin yusradu fi qanadilih. Kata Nabi Muhammad, kalau kamu belum bisa datang ke sana, kamu belum bisa sholat di sana, kata Rasulullah, maka kirimlah minyak, kata Nabi. Saudara, Nabi pesan kirim minyak, kata Rasulullah, untuk nyalahkan lampu-lampu yang ada di sana. Maksudnya bagaimana? Saya ke warung sebelah beli minyak tanah buat nyalain lampu di sana? Bukan, itu cuma simbol minyak buta. Yang Nabi sebutkan itu cuma simbol. Maksudnya Nabi pengen pesan sama kita. Apa yang Nabi mau pesanin satu yang kita bisa ambil pelajaran. Nabi mau ngasih pesan, ini urusan Masjidil Aqsa, bukan cuma urusan orang Palestina doang. Jangan ente kalau ambil pusing, jangan ente bilang ini kan kita orang Indonesia, itu Palestina, kita nggak usah ikut-ikutan, biarin aja. Nabi waktu ngomong sama sahabat bukan orang Palestina saat itu, sudah sahabat adanya di Mekah, Madinah, tapi Nabi pesan sama sahabat, kamu kalau nggak bisa datang jangan diam. Maksudnya kalau ini bukan hanya urusan orang Palestina, tapi urusan semua muslim. Siapapun anda, selama anda ngaku muslim, selama ngaku umat yang Nabi, maka wajib untuk ikut perhatian dengan Masjidil Aqsa. Alhamdulillah. Saudara, kalau Masjidil Aqsa nih hari mereka jajah, orang Israel, Amerika jajah Masjidil Aqsa, terus umat Islam diam, umat Islam nggak kompak melawan mereka. Saudara, siapa yang jamin besok Mekah Madinah mereka kagak ganggu? Saudara, ini hari Masjidil Aqsa mereka ganggu, mereka punya senjata canggih, mereka punya nuklir dan lain sebagainya. Kalau di hari Masjidil Aqsa mereka ganggu, siapa yang jamin Mekah Madinah besok kagak mereka ganggu? Saudara, betul? Betul? Masya Allah. Kan itu yang pertama, Masjidil Aqsa bukan hanya urusan orang Palestina, tapi untuk semua orang Islam. Siapapun anda Bapak Ibu sekalian, kalau ngaku orang Islam, wajib perhatian ke Masjidil Aqsa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua, Nabi pengen ngasih pesan ke kita. Apa pesannya Nabi SAW? Fa'innam ta'tu wa tusallu fihi falyab'ats bi zaitin yusradu fi qanadilih. Kata Nabi, kalau ente nggak bisa datang, belum bisa sholat di sana, jangan cuma pelangak pelongo, jangan cuma diem. Falyab'ats bi zaitin yusradu fi qanadilih. Kata Nabi, kirim minyak untuk nyalahkan lampu di sana. Maksudnya jangan kau cuma diam, tapi lakukan apa yang kau bisa lakukan. Yang bisa berjuang dengan doa Pak. Jangan berhenti doa di majlis-majlis kita, di masjid-masjid kita. Jangan berhenti doa itu di sujud-sujud kita, ketika kita tahajud, ketika kita sholat, baca qunut nazilah. Doakan saudara-saudara kita di Palestina agar mereka dapat kemenangan dari Allah Subhanahu. Mereka punya Amerika, Israel punya Amerika, Israel punya Inggris, mereka punya senjata canggih, tapi mereka nggak punya senjata yang namanya doa kepada Allah. Saudara, kita Allah kasih senjata, doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Maka jangan cuma diam, doakan mereka agar diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dari Palestina sudah diberikan kemenangan, Israel dihancurkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Nabi pesan, jangan cuma diam aja. Apa yang kamu bisa lakukan, lakukan. Yang bisa bantu dengan uangnya, bantu dengan uangnya. Dan memang sampai, kata siapa nggak sampai? Selama ini kami 20 tahun FPI selalu mengirim bantuan ke sana, alhamdulillah sampai. Bahkan kami FPI berhasil membangun rumah sakit Indonesia di Gaza kerjasama dengan Mercy dan berbagai ormas-ormas Islam lainnya. Rumah sakit Indonesia di Gaza sampai sekarang masih beroperasi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kirim bantuan ke sana. Ibu-ibu nggak bisa berangkat ke sana. Jangan cuma ngomong kesian, terus diajak nyumbang nggak mau nyumbang, nggak bisa berangkat. Duit anda berangkatin ke sana, walaupun sedikit, berangkat bantuin orang susah, saudara. Betul? Lakuin apa yang kita bisa lakuin. Yang bisa berjuang dengan media sosialnya, berjuang dengan Facebooknya, Twitternya, Whatsappnya, Instagramnya, berjuang. Jangan cuma diam. Saya kalau upload status WhatsApp yang lihat cuma 10 orang, nggak ada yang lihat, masa saya mau upload juga, sudah, jangan lihat sedikit banyaknya, tapi Allah lihat seberapa banyak perjuanganmu.
seberapa jauh usahamu, dan di mana kamu berpihak. Dulu ketika Nabi Allah Ibrahim dibakar sama Raja Namrud, itu ada binatang-binatang yang berusaha matiin api yang lagi ngebakar Nabi Ibrahim. Binatangnya berkodok, kodok berusaha matiin api yang lagi ngebakar Nabi Allah Ibrahim. Tuh kodok niup-niup, apinya gede, nggak ngaruh. Tapi walaupun tidak ngaruh, Allah nggak lihat hasilnya, Allah lihat usahanya. Gara-gara kejadian itu, saudara, Allah nggak lupakan jasanya kodok yang niupin api untuk matikan api Nabi Ibrahim, saudara. Alhamdulillah. Bukan soal usahanya, bukan soal hasilnya, tapi soal usaha. Tunjukkan keberpihakanmu. Upload di Facebook, upload di Twitter, upload di Instagram, upload di WhatsApp. Tunjukkan kamu bela saudara-saudaramu di Palestina. Betul? Betul? Lakukan apa yang bisa lakukan. Yang bisa boikot. Saya, Pak Bu, saya dulu masih suka tuh kadang-kadang yang namanya McD. Ada menu-menu yang saya masih suka kadang-kadang dulu. Tapi kemarin begitu kejadian perang, saya baca berita, Bu, McDonald di Israel ngirimin bantuan sekian ribu paket makanan ke tentara Israel setiap harinya. Tentara Israel lagi perang sama Palestina, setiap hari dikirimin makanan McDonald sekian ribu paket, saudara. Saya begitu baca berita ini, ya dia ngasih makan tentara yang lagi bantai saudara kita, saudara. Langsung saya haramin, saya anak bini saya makan McD. Saya haramin makan makanan yang satu perusahaannya ikut ngebantuin Israel. Itu saya. Kalau ibu-ibu sekalian, bapak-bapak makan McD silahkan, nggak apa-apa. Makan McD sambil bayangin darahnya anak-anak Palestina. Lu makan itu McD sambil bayangin bayi-bayi Palestina lagi dibantai oleh Israel. Makan McD sambil bayangin anak-anak Palestina yang rumahnya lagi dihancurin, sekolahnya dihancurin oleh Israel. Makan. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Boikot. Ibu-ibu jangan pikir dengan kita boikot nggak ada efeknya. Efek itu pusing perusahaan-perusahaan di boikot, saudara. Mereka berpikir 1000 kali lagi kok Israel kok boikot seperti itu, betul? Betul. Itu di negara Arab, gara-gara kejadian ini yang namanya McD udah nggak ada tengok, saudara. Kasih pelajaran buat mereka yang bantu Israel, saudara. Bantu apa yang bisa kamu lakukan. Negara-negara Islam kirim pasukannya. Jangan cuma ngecam doang. Kami mengecam serangan ke Gaza, kami mengecam. Kalau cuma ngecam doang itu juga bisa. Apa bedanya pemimpin negara sama rakyat biasa kalau cuma ngecam doang? Kirim pasukan, jangan cuma diam. Amerika berani terang-terangan ngirim pasukan bantu yang namanya Israel. Inggris berani terang-terangan ngirim pasukan ngebantuin Israel. Kenapa negara-negara Islam, negara-negara Arab, negara-negara lain yang mayoritas Islam, kenapa tidak kirim pasukan? Kenapa ketakutan membantu saudara sendiri, saudara? Ada apa? Segitu takutnya ada apa, Habib? Tapi ini kan lawannya Amerika, Habib. Amerikanya hebat, Habib. Nanti kalau negara-negara Islam ikut ngirim pasukan melawan Amerika, negara-negara orang Islam bisa dinuklir sama Amerika, Habib. Bisa habis kita melawan Amerika. Amerika kan luar biasa, Habib. Kita kalau main PS saja Amerika nggak kalah-kalah, Habib. Dahsyat ya Amerika. Ini omongan model begini, Pak. Omongan model begini. Ini kayaknya bikinan Israel bener nih.